Sahabat SW Channel, alhamdulillah kita pada hari ini bisa bertemu dengan Bapak Profesor Dedi Jubaidi selaku Direktur Pascasarjana Syekh Nurjati Cirebon. Dan ini sebuah kebanggaan bagi saya bisa bertemu langsung dengan beliau, dan insya Allah kita akan mencoba untuk membahas tentang masalah yang sedang hangat ini, masalah penyekatan atau bahasa lainnya masyarakat Indonesia ini nggak boleh mudik gitu. Jadi barangkali Bapak Profesor bisa menjelaskan ini kaitannya dengan sebetulnya mudik ini apakah satu kewajiban bagi umat Islam atau bagaimana, Prof? Ya, enggak lah ya, enggak. Hukum wajib itu kan berat itu loh. Apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan mendapat siksa. Jadi kalau nggak mudik dapat siksa, ngapain gitu ya kan? Ya enggak lah ya. Jadi terkait dengan hukum syar'i, intinya begitu ya. Mudik adalah tradisi orang Muslim, bahkan mungkin juga orang lain ya, orang non Muslim untuk balik kampung. Kayak siapa itu, Obama itu. Pulang kampung nih ya, kan gitu kan. Itu mudik. Cuma tradisinya itu di Lebaran ya, umumnya itu Lebaran atau Natal atau umumnya Lebaran lah. Idul Fitri ya. Kalau Idul Adha mungkin tidak terlalu khas ya, tidak menjadi tradisi. Yang tradisi itu kan itu. Jadi karena sekarang itu di era COVID-19, nah mungkin harus dikaitkan ke situ, Mas. Jadi kalau mudik di 3 tahun yang lalu, ya 4 tahun yang lalu nggak masalah, mudik aja, gitu kan. Kalau nggak mudik itu sanksinya ya nggak lepas kangen, ya kan. Kemudian setahun nggak bertemu orang-orang tercinta, ya nggak enak lah gitu ya. Terus bisa dikatakan sombong juga ya, jadi beban moral gitu ya. Sombong atau apa namanya ya, mau kurang silaturahim, dan ya sanksi sosial tapi nggak berat sebetulnya ya. Beban psikologis dari orang yang nggak mudik dan orang yang tidak dikunjungi gitu ya. Orang Lebaran itu kan setahun sekali, gitu aja. Jadi nggak usah dibikin terlalu serius ya sebetulnya. Jadi Islam itu punya tradisi, kata kuncinya adalah yang paling bagus itu silaturahim. Ya, silaturahim waktu yang bagus itu adalah pada waktu Idul Fitri. Ya, Aid kembali, fitrah kembali kepada kesucian. Ada juga Idul Fitri artinya kembali makan, makan rame-rame ya. Biasanya makan di Jakarta sendiri, di Cirebon sendiri ya. Idul Fitri kembali makan bareng, atau juga kembali makan setelah 1 bulan tidak makan. Nah, cuma enaknya al-barokah ma jamaah. Makan itu enak kalau rame-rame gitu ya. Kalau makan opor sendiri ya biasa aja. Tapi kalau makan opor rame-rame, nah itu baru. Iya, jadi ini kaitannya sebetulnya bukan sebuah kewajiban ya. Bukan. Nah, yang wajib itu mempererat atau menghubungkan silaturahim. Yang haram itu memutuskan silaturahim, gitu. Dan silaturahim untuk saat ini sudah banyak pakai virtual ya, Prof? Ya tadi itu ya, karena era COVID-19, karena virus ini sangat berbahaya. Menjaga diri, menjaga individu, menjaga orang per orang itu tujuan syariah, maqasid syariah. Itu hifdzun nafsi, menjaga jiwa supaya selamat, tidak ditembak. Kalau orang sekarang tidak diserang oleh virus, terus dijaga, hukumnya wajib. Nah, kalau misalnya ada saudara kita yang kemudian sekarang kan sudah nggak ada corona seperti itu, Prof. Sementara kan sekarang penyekatan terjadi di setiap perbatasan kota dan perbatasan provinsi. Nah, menyikapi orang atau saudara-saudara ya kita yang seperti ini bagaimana, Prof? Ya memang agak susah ya. Kepercayaan itu atau keyakinan itu selain fluktuatif, itu tidak bisa dipaksakan. Itu yang jadi masalah ya. Tapi bahwa virus ini ada itu tidak boleh dipungkiri, hanya dia invisible, tidak kelihatan. Ya. Jadi dengan bukti nyata banyak orang yang meninggal karena terpapar COVID ini, harusnya cukup menjadi isyarat bahwa makhluk Allah yang berbahaya ini ada, gitu. Jadi
bagaimana dengan teman-teman yang seperti itu tadi ya, pemerintah melakukan usaha pencegahan dengan ketegasan tersebut. Ya harus kita dukung karena ikhtiar, ya ikhtiar. Jadi banyak yang tidak percaya begitu kena kemudian dia ngumpet. Itu kan namanya sombong gitu ya. Sombong gitu. Jadi ya apa namanya, tidak gentleman, tidak apa namanya, oh, saya tidak percaya, tapi begitu kena disembunyikan, ya tidak mau periksa, itu namanya kan pengecut. Iya benar, Bro. Iya, Anu, Bro. iya. Nah, kalau kemudian gini, Bro, kan ada yang bilang katanya di sini kan di mall rame, kemudian di pasar-pasar rame. Nah, terus yang terjadi lagi itu saat ini menurut kabar dari luar negeri bisa masuk, malah orang Indonesia sendiri pengen pulang kampung kok nggak boleh. Nah, itu barangkali ada Itu dikembalikan aja, makanya mau selamat nggak gitu Oh, kan. Kemudian iya. mau memenuhi tugas syariah nggak, yaitu menjaga jiwa pribadi, jiwa keluarga, orang tua dan sebagainya, bahkan jiwa bangsa ini gitu. Itu kan apa namanya, hubbul watani minal iman. Mencintai negara itu berarti di dalamnya ada rakyat, ada bangsanya. Jadi kalau kita positif kemudian ke mall kemana-mana, bayangkan itu, Iya, ya. betul, betul. Jadi itu apa namanya, pembunuh silent death ya, apa namanya, pembunuhan atau Secara ya diam-diam lah, gitu ya. diam-diam bunuh orang. Iya, jadi sudahlah ya kan, ini kan dunia. Jadi nggak usah mikirin kenapa orang lain datang ke sini, Iya. atau kenapa orang-orang pada ke mall atau dan sebagainya gitu ya. Itu nggak usah dipikirin, itu yang merugikan atau yang merugi adalah diri sendiri. Iya, Gitu betul. ya. Iya. Jadi kalau mau ke mall ya mungkin ada pengetatan pribadi tadi, itu yang penting ya, Iya. kesadaran bahwa saya mau selamat, Iya. maka saya jaga gitu. Jadi sebetulnya ini penyakit atau virus ini itu sebetulnya bagaimana Tuhan atau Allah ingin membuktikan ya kepada manusia bahwa nanti ya kita takbir itu Allahu Akbar itu ya sekarang. Kalau orang sampai sekarang masih belum bisa menyatakan bahwa Allah Maha Besar atau yang paling berkuasa, nah itu kalau nggak abnormal ya kurang waras lah gitu. Iya, betul. Mungkin sekarang itu yang penting itu hikmah dan cara menyikapinya, Mas. Gitu.